Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa, ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa, ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Sore pendengar, dan terima kasih untuk yang masih tetap setia mendengarkan Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi di kesempatan edisi hari ini, Rabu 8 Oktober 2025. Kembali kita berjumpa lagi dalam program Jaksa Menyapa, ya, dan terima kasih yang sudah mendengarkan juga melalui 94,5, 88,2, 92 FM ataupun yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Ya, untuk Jaksa Menyapa sore ini ya kami bersama dengan Kejaksaan Negeri Tomohon sudah hadir di studio kami. Narasumber yang luar biasa sore ini ya. Saya menyapa untuk narasumber kita yang pertama ini ada Ibu Niputu Gita Marsani Putri Subagia SH selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Tomohon. Selamat sore, Ibu. Saya panggil Ibu Gita ya? Iya, selamat sore Bapak. Oke, gimana kabar hari ini? Baik Bapak, Baik, sehat ya? Iya. Oke, kemudian narasumber kita yang lainnya juga ini mungkin Anda sudah familiar ya dengan beliau, sudah kesekian kalinya hadir ya dalam Jaksa Menyapa. Ada Pak Johannes Sebastian Napitupulu SH selaku Kepala Subseksi 1 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tomohon. Selamat sore Pak Johannes. Selamat sore Pak. Kabarnya? Baik. Baik, oke. Gimana perjalanan dari Tomohon ke sini? Tidak ada halangan kah? Lancar? Puji Tuhan lancar. Lancar ya, oke, baik. Dan pendengar, sore ini kita membahas soal aspek hukum pidana debt collector dalam penagihan hutang dan eksekusi jaminan fidusia. Ya, kami akan kasih kesempatan juga pendengar ya untuk Anda, baik di line SMS, line telepon, ataupun di WhatsApp ya 0821 9583 5080, atau Anda bisa berikan komentar, tanggapan, pertanyaan Anda melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, baik pendengar, ini kalau bicara soal topik kita, aspek hukum pidana debt collector dalam penagihan hutang dan eksekusi jaminan fidusia. Tentu topik ini sangat relevan ya, karena penting sekali dalam konteks penegakan hukum serta perlindungan konsumen di Indonesia. Dan debt collector itu mereka punya peran penting ya untuk proses penagihan hutang. Tapi ya ada tapinya, seringkali ada penyimpangan yang dilakukan sehingga merugikan konsumen ya, baik itu secara materi atau mungkin fisik ya. Karena itu penting sekali untuk bagaimana memahami aspek hukum pidana yang terkait dengan penagihan hutang dan juga eksekusi jaminan fidusia. Oke, baik. Kita langsung saja. Ini saya ke Ibu Gita dulu ini ya. Nanti mungkin bisa ditambahkan Pak Johannes juga ini. Ini kalau bicara soal praktik penagihan hutang oleh debt collector di lapangan saat ini kalau dari Kejaksaan Negeri Tomohon sendiri bagaimana memandangnya ini? Kalau kami Pak terkait debt collector sendiri, kami tetap berpacu pada peraturan Pak. Di mana debt collector itu menurut kami dia dapat bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi selama debt collector itu melakukan prosedur penagihan hutang dengan baik dan sesuai dengan norma yang berlaku, itu tidak akan melanggar hukum.
Jadi karena kan seperti yang kita ketahui debt collector itu sendiri biasanya sering dianggap atau dilihat oleh masyarakat bahwa dalam penagihan hutang itu ada kekerasan, Pak. Ancaman, mungkin itu ya. intimidasi kepada debitur itu sendiri. Sebenarnya dalam peraturan sendiri debt collector itu kan kami seperti yang kita ketahui debt collector itu kan penagih hutang, Pak, yang bekerja untuk perusahaan, di mana dalam praktiknya dalam penagihan utang itu sendiri debt collector itu dibagi menjadi 2 jenis, Pak. Ada yang internal collector yang dimana karyawan resmi yang bersertifikat, Pak, atau memiliki surat tugas. Selain itu juga ada eksternal kolektor di mana itu merupakan pihak ketiga yang tidak bersertifikat. Nah, biasanya yang sering melakukan penagihan yang sering dianggap oleh masyarakat itu melakukan kekerasan. Itu tuh biasanya dilakukan oleh eksternal kolektor, Pak, di mana dia itu kan nggak memiliki sertifikat, jadi melakukan tindakan arogan atau semena-mena seperti itu. Sehingga dengan hal itu adapun penyebab dari yang dilakukan oleh debt collector itu sendiri, di mana kekerasan itu terjadi ketika debt collector itu harus mencapai target, Pak, dan komisi. Ya, ada targetnya. Iya, betul. Mereka dibayarkan berdasarkan jumlah yang berhasil ditarik. Selain itu juga tekanan dari perusahaannya sendiri, Pak. Iya, betul. Selain itu terdapat kurangnya kesadaran dari debitur sendiri dalam pembayaran piutangnya. Dan selanjutnya juga karena lemahnya pengawasan, Pak. Lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum. Seperti itu. Dan selain itu juga ada latar belakang, Pak, terkait eksekusi secara sepihak yang tertera dalam peraturan jaminan fidusia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Itu dasar hukum lah. Iya, betul, Pak, seperti itu. Oke, baik. Saya ke Pak Johannes. Ini memang masyarakat kalau sudah dengar debt collector pasti perasaan jadi was-was, takut. Nah, Iya, betul. bagaimana menurut Pak Johannes sendiri nih? Sebenarnya konsepnya itu terkait dengan penagihan hutang itu jangan sampai dalam melaksanakan tupoksi kita, tugas kita itu kita melakukan hal-hal yang bersinggungan dengan yang namanya kejahatan, kejahatan ataupun pelanggaran SOP dalam pelaksanaan penagihannya, di mana yang kita lihat sendiri yang banyak terjadi itu biasanya orang sudah melakukan kekerasan. Nah, yang mana dalam hukum Indonesia sendiri itu tidak mengenal yang namanya akan timbul suatu hak kepada seseorang untuk melakukan tindak pidana apabila dia dalam hal menjalankan tugas, kecuali algojo. Hanya itu saja. Oh, gitu ya. Dalam peraturan perundang-undangan memang seperti itu. Oke. Jadi selain yang disebutkan tadi oleh Ibu Gita, Undang-Undang nomor berapa tadi itu. Nah, ini untuk ketentuan hukum yang mengatur peran dari debt collector dalam proses penagihan dan eksekusi jaminan fidusia ini seperti apa? Ya, untuk ketentuan hukumnya. Apakah selain undang-undang yang tadi ada ketentuan hukum yang lain juga? Oke, untuk ketentuan hukum yang bersinggungan dengan eksekusi jaminan fidusia ini biasanya yang seperti banyak terjadi di Tomohon itu banyaknya orang yang terkena pidana fidusia, di mana mereka itu malah yang menjadi orang yang menjaminkan fidusianya, mereka itu menjual ataupun mengalihkan fidusianya dia ataupun barangnya itu ke pihak lain, di mana hal tersebut sudah dilarang ataupun sudah diatur di dalam undang-undang. Nah, hal itu yang menimbulkan pidana terhadap orang yang mengkredit lah, ibaratnya gampangnya. Dia sudah mengkredit mobil, namun dalam klausul akta jaminan fidusianya dalam konteks ini tidak boleh dipindah tangankan, tidak boleh dijual belikan, tapi tetap dilakukan dijual beli karena mereka dibilangnya tidak sanggup atau alasan-alasan tertentu lainnya. Tapi kan di situ undang-undang
tidak mau mengikuti kondisi-kondisi yang seperti itu gitu, dan tidak mau tahu seperti itu ya. Nah, itu yang pertama yang biasanya terjadi di tomohon itu, pengalihan jaminan fidusia. Nah, yang kedua itu kekerasan. Dia itu melakukan penagihan tapi sudah mulai melakukan tindak pidana. Dia sudah menganiaya, dia sudah menggunakan sajam ataupun lain sebagainya. Seperti itu. Biasanya yang bersinggungan itu antara kekerasan dengan pengalihan objek jaminan fidusia itu sendiri. Oke. Nah, ini menarik ya soal kekerasan yang sudah dilakukan, berarti sudah di luar jalur ini ya. Iya, benar. Nah, mungkin masyarakat perlu ketahui juga mungkin seperti apa sih itu eksekusi jaminan fidusia ini, mungkin biar masyarakat paham. Kalau terkait eksekusi jaminan fidusia itu sendiri, kita ketahui bahwa jaminan fidusia itu sendiri adalah suatu jaminan yang seperti kendaraan yang telah dijaminkan oleh pihak debitur kepada kreditur selama dianggap tidak mampu untuk melunasi piutangnya. Seperti itu Pak, gitu yang kita ya. ketahui. Selain itu juga bisa kita lihat dalam peraturan jaminan fidusia yang dimana peraturan Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 jelasnya itu tertera dalam pasal 15 ayat 2 dan 3 Pak. Nah, di situ itu sudah dijelaskan tentang jaminan fidusia bahwa sertifikat jaminan pada pasal 2 itu dijelaskan sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai ketentuan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan ayat 3-nya berbunyi apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Namun melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 garing PUU garing 17 garing 2019 pasal 2 dan ayat 3 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia tersebut dibatasi Pak. Dibatasi. Iya, pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 garing PUU garing 17 tahun 2019 di mana dijelaskan penghapusan istilah kekuasaan eksekutorial. Sehingga pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak dianggap otomatis memberikan hak eksekusi yang langsung oleh kreditur tanpa proses pengadilan dalam semua kondisi. Tanpa proses yang kedua, ketentuan eksekusi oleh penerima fidusia yang tertera dalam pasal 15 ayat 3 Mahkamah Konstitusi menaksirkan bahwa hak ini bukanlah hak mutlak yang bisa dilakukan sewaktu-waktu secara sepihak tanpa syarat, melainkan hanya boleh dilaksanakan dalam hal-hal tertentu. Di sana pun dijabarkan bahwa hal-hal tertentu yang dimaksud yaitu seperti debitur dan kreditur harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan yang jelas mengenai cedera janji atau prestasi. Yang selanjutnya, jika debitur dengan sukarela menyerahkan objek fidusia, maka eksekusi bisa dilakukan melalui mekanisme yang telah disepakati sebelumnya. Dan selanjutnya, tetapi jika debitur menolak menyerahkan objek secara sukarela, maka mekanisme eksekusi tidak bisa langsung dilakukan oleh kreditur, melainkan harus melalui proses pengadilan. Jadi itu proses hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 ya, tahun 99. Iya, siap, betul Pak. Oke. Seperti itu. Baik, kalau ke Pak Johannes sendiri nih, ini soal fidusia tadi ya. Ini apakah semua kreditur yang menggunakan jaminan fidusia itu wajib untuk mendaftarkan fidusia? Ya, kalau misalnya mereka harus mendaftarkan secara resmi. Kalau misalnya tidak, itu konsekuensinya apa itu kira-kira? Oke, yang pertama kalau yang namanya jaminan fidusia itu harus didaftarkan terlebih dahulu, dan itu ada ketentuan waktunya juga, jangka waktunya juga. Dan apabila tidak didaftarkan terlebih dahulu, berarti jaminan fidusianya tidak dikategorikan. Oh, tidak sah begitu? Tidak sah. Dan dalam pendaftaran jaminan fidusia itu diterbitkan juga akta jaminan fidusia. Jadi setelah kita mendaftarkan jaminan fidusianya, maka terbitlah yang namanya akta jaminan fidusia. Dan akta itu salah satu menjadi pacta sunt servandanya, yang artinya itu hukum yang mengikat kepada kedua belah pihak, di mana kreditur dan debitur itu harus patuh terhadap klausul-klausul yang ada di dalamnya. Seperti itu. Seperti itu ya. Oke, baik. Nah, kita sekarang ke debt collector nih. Tadi kan Pak Johannes sudah menjabarkan ya, kadang-kadang dalam penagihan itu
sudah terlalu jauh ya, bahkan sudah ada kekerasan. Nah, apabila ini terjadi, bagaimana? Kira-kira apa yang harus dilakukan ini? Bagi para pihak yang sudah merasakan, apabila sudah merasakan Terancam atau kekerasan seperti kekerasan, itu ya, merasakan sakit apabila ada kekerasan, merasa terancam terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para debt collector ini, bisa langsung melaporkan ke pihak yang berwajib, yaitu ke polisian, dengan melaporkan dan juga menyertakan barang-barang bukti ataupun alat-alat bukti yang bisa mendukung proses penyelidikan dan penyidikannya. Setelah itu prosesnya akan berlanjut apabila kelengkapan formil dan material sudah lengkap, bahkan dilanjutkan ke tahap penuntutan di jaksa penuntut umum dan langsung bisa dieksekusi seperti itu. Bisa dilakukan eksekusi juga, pidana juga prosesnya. Pidana ya? Pidana Nah, prosesnya. kalau peran Kejaksaan Negeri sendiri seperti apa? Nah itu Pak, dalam hal apabila terjadi tindak pidana untuk setiap penagihan, misalkan ada penagihan yang memuat tindak pidana kekerasan, penganiayaan, saya bilang seperti itu ya. Nah, prosesnya itu pasti dilakukan pelaporan dulu terlebih dahulu ke pihak kepolisian setempat di mana kejadian tersebut terjadi. Setelah itu dilakukan pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan oleh pihak penyidik. Setelah itu langsung diserahkan ke kejaksaan untuk diteliti tahap pra penuntutan. Setelah itu baru ketika sudah lengkap baik formil dan material, jaksa akan melimpahkan ke pengadilan. Setelah itu ditetapkan hari sidang, jaksa akan melakukan penuntutan. Setelah dilakukan penuntutan, maka bisa dieksekusi seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk debt collector ini sendiri ya, ketika mereka melakukan penagihan mungkin sudah lewat dari koridor ya, sudah melakukan kekerasan ataupun penganiayaan, itu proses hukumnya seperti apa itu? Ibu Gita gimana? Terkait hal-hal seperti itu sama penjelasannya seperti yang disampaikan oleh Pak Johannes. Jadi semua ketentuan yang dilakukan oleh debt collector itu sendiri harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di mana dalam setiap tindakannya itu harus sesuai, seperti dalam melakukan tindakan penagihan piutang itu kan harus disertai dengan surat tugas atau bersertifikat. Kalaupun dilakukan oleh pihak ketiga itu tidak diperbolehkan dengan adanya kekerasan atau ancaman. Dan ketika hal itu terjadi sekalipun, itu sudah masuk ke ranah pidana. Jadi hal-hal dan prosedurnya sama seperti yang dijelaskan oleh Pak Johannes, itu akan masuk ke ranah pidana. Prosesnya mulai dari penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh di kejaksaan, dan nanti diproses melalui pengadilan seperti itu. Oke. Nah, saya ke Pak Johannes. Pak Johannes, ini menarik sekali soal debt collector yang liar. Ini bagaimana sih agar masyarakat bisa tahu bahwa mereka ini benar-benar debt collector, bukan orang ketiga? Itu bisa ditunjukkan dari sertifikatnya. Dan kita itu sebagai orang yang ditagihkan itu memang berhak juga untuk menanyakan seperti itu. Iya, karena kadang-kadang kalau dilihat dari beberapa kasus yang ada itu, mereka langsung tahan mobilnya, langsung rampas begitu. Oh, itu nggak boleh. Kalau seperti itu nggak boleh. Berarti itu kan nggak sesuai prosedur, toh. Kalau misalkan memang mau melakukan penahanan ataupun diambil penarikan seperti itu, bisa diproses itu di tempat dia itu melakukan kredit, seperti itu, menjaminkan fidusianya di mana. Nah, itu pun harus dengan sesuai dengan prosedur dari pihak perusahaan-perusahaan itu sendiri, seperti itu. Nah, sekarang kalau debt collector kan melakukan penagihan dengan cara kasar, kemudian sudah membuat seseorang terluka gitu. Nah, kalau sebaliknya, ketika misalnya saya ditagih debt collector, mereka melakukan kekerasan kepada saya, tapi saya bisa lawan mereka. Kemudian terjadi perkelahian, kemudian luka atau bahkan mungkin ada yang meninggal. Itu bagaimana? Apakah saya sebagai konsumen diproses hukum juga? Jadi seperti ini Pak, dalam hukum pidana itu ada namanya asas not where excess. Not where excess itu yang namanya bisa kita bahasakan Indonesia itu pembelaan terpaksa, seperti itu ya. Nah, pembelaan terpaksa itu pun harus dibagi sebagai tiga, dibagi menjadi tiga. Apakah menjadi yang pertama itu oportunitas, yang kedua itu subsidiaritas, yang ketiga itu yang namanya culpa in causa. Yang oportunitas itu apakah dalam proses penagihan tadi tidak bisa dihindari untuk terjadinya tindak pidana. Yang pertama,
Yang kedua, apakah perlakuannya si yang Penagih. bukan. Konsumen. Ini kan konteksnya itu orang yang mau melindungi barangnya. Ah ya, konsumennya gitu. Konsumen yang mau melindungi barangnya. Apakah dalam melindungi barangnya itu perlakuannya terhadap si debt collector itu bisa dikategorikan seimbang? Seimbang. Ketika si debt collector itu membawa parang, dia itu membawa parang. Dia itu membawa tangan, Ya. memukul. Apakah itu seimbang seperti itu? Oh, Itu gitu. juga menjadi aspek pertimbangannya. Yang terakhir itu culpain causa. Yang tadi saya bilang pertama kali, tidak ada yang namanya timbul hak kepada seseorang untuk melakukan tindak pidana dalam keadaan apapun seperti itu. Jadi tidak diperbolehkan untuk melakukan itu. Oh gitu. Ya, Tapi kalau sebagai konsumen misalnya sudah terdesak memang harus melakukan perlawanan gimana itu? dalam hal ini kan tadi konteksnya Bapak bilang sampai menyebabkan kematian. Iya, itu. Kemudian Nah. menyebabkan kematian. Nah, Nah, apakah memang diperbolehkan untuk membunuh orang? Untuk melindungi barang? misalnya tidak sengaja begitu. Oh, nggak bisa, Pak. Tetap itu bisa diproses pidana. Oh, tetap kena pidana. Pasti kena pidana. Oh, tetap pidana. Karena yang dinilai tadi yang pertama, asas untuk oportunitasnya. Apakah ada kesempatan kepada si orang yang dituduhkan ini telah membunuh kan? Kepada orang yang dituduhkan ini bisa melindungi barangnya dengan kegiatan lain, maksudnya dengan tindakan lain, mengurangi tindak pidana, menghindari tindak pidana. Yang kedua, subsidiaritas. Apakah seimbang Oh, dari iya. perbuatannya terhadap ancaman dari si, kalau misalkan debt collector yang hanya mengancam, tapi Iya. si yang punya mobil orang yang ditagihkan bawa parang, kan sudah tidak seimbang. Oh ya, betul. Sudah tidak seimbang. Yang ketiga, memang tidak boleh kita membunuh orang yang menagihkan, begitu loh Pak. Iya, benar. Iya. Itu dalam konteks sederhananya tidak boleh kita melakukan pembunuhan, tindak pidana apabila ada orang menagih ke kita, tidak timbul hak Iya. untuk kita, tidak pernah timbul. Seperti itu Pak. Iya, karena dari kebanyakan kasus yang pernah kami lihat juga ini, waduh, ini parah ini penagihannya kok seperti ini caranya. Ya. Akhirnya mau nggak mau konsumen ya membela diri begitu ya. Ya. Tapi pastinya kalau sudah melakukan pemukulan berdarah, apalagi kematian, tetap ada proses hukum ya. Tetap Diproses ada, hukum ya. tetap bakal diproses hukum maupun dia bilang dia melindungi barangnya, maupun dia bilang Untuk bela melindungi diri. harkat martabatnya, membela diri, itu nggak bakal bisa terlepas oke. dari Baik. tindak pidana. Baik, oke. Semakin menarik ya untuk perbincangan kita terkait dengan aspek hukum pidana debt collector dalam penagihan hutang dan eksekusi jaminan fidusia. Sebelum kita lanjut pendengar, kita akan break dulu sejenak ya. Nanti setelah ini kami akan kasih kesempatan untuk Anda pendengar dan pemirsa, baik melalui SMS, WhatsApp, dan juga melalui line telepon, atau bisa melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, baik. Kita akan break sejenak. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro1.
Baik, pendengar kami sudah kembali lagi ya di sesi kedua dalam Jaksa Menyapa. Masih membahas topik aspek hukum pidana debt collector dalam penagihan hutang dan eksekusi jaminan fidusia. Nah, untuk Anda pendengar dan pemirsa, kami kasih kesempatan di line SMS, WhatsApp ya, dan juga di line telepon dan juga melalui kanal YouTube. Ini sudah ada penelpon yang masuk, kita langsung saja. Selamat sore Jaksa Menyapa. Selamat sore Jaksa Menyapa. Oke, selamat sore Pak Buts Matungkas. Silakan Pak Buts. Iya, silakan Pak Buts. Selamat sore. Iya, Pak Buts mungkin. Menarik apa yang dijelaskan. Ya, apa yang Pak Buts, dijelaskan iya. soal Ya, Pak Buts mungkin bisa cari tempat yang lebih baik ya supaya komunikasi lancar. Ini terputus-putus ini. bisa. Halo? Oke. Bisa? Ya, dicoba. Ya, Ya. silakan. Tidak poin saja kan bertanya sebagai debitur sampai kapan, sampai batasan di mana sehingga kami bisa menyerahkan ini ketika ada dalam status menunggak kredit, sampai batasan di mana kami bisa menyerahkan ini, apakah tunggu putusan pengadilan atau ketika 2-3 bulan menunggak. Nah, ini yang kurang dipahami oleh kami sebagai debitur, karena ketika kredit hanya langsung tanda tangan saja. Untuk membaca itu perjanjian kan penelitiannya, yang kurang langsung tanda tangan. Yang itu kan klausul perjanjiannya tidak dibaca. Kami tanya sampai di mana batasan kami sebagai debitur untuk menyerahkan mobil ketika kami menunggak, apakah tunggu pengadilan putusan pengadilan atau bagaimana? Terima kasih. Oke, baik. Iya. Ini sampai kapan debitur bisa menyerahkan ya ketika debitur itu menunggak begitu ya. Ini batas waktu. Oke, kalau masih ada kita akan tampung 2 penelpon dulu. Ya, selamat sore Jaksa Menyapa. Halo, selamat sore. Selamat sore Jaksa Bung Menyapa. Cliff. Ya. Dengan Cliff Metolinginsa. Silakan Bung Cliff. Selamat sore untuk kedua narasumber dari Kejari Pemohon kan? Ya, dari Kejari Selamat Pemohon. sore. Begini Pak, Bapak dan Ibu. Jujur saya pernah kerja di salah satu perusahaan pembiayaan di kendaraan begitu. Kolektor. Tapi kolektor itu ada pembagian. Saya itu ketika sudah lewat jatuh tempo, saya hanya mengingatkan saja untuk konsumen. Ketika 1 bulan tidak ada penarikan 1 kolektor, dan selanjutnya itu ada penarikan 2 kolektor juga. Itu sudah disampaikan kepada konsumen. Sudah 2-3 bulan tidak membayar, akan ditarik. Jadi pertanyaan saya begini, karena mungkin kan perusahaan itu mau bangkrut, kolektor juga itu kan ada target begitu, pencapaian lah begitu. Ketika itu ada argumen terus sampai berkelahi, berkelahi. Kira-kira orang kan begini sebagai kolektor, kita nak mau bela kolektor ya, ketika orang menyampaikan konsumen itu dengan baik-baik, tapi mereka itu kadang marah, terus ada pendapat, terus sampai nak mesti ditarik itu, terus ada terjadi perkelahian. Apakah kami sebagai kolektor atau kolektor itu dikenakan, maksudnya dipersalahkan atau ada sanksi masuk begitu. ke pidana? Dalam arti kan ada ketentuan aturan 2 bulan sampai 3 bulan akan ditarik. Tapi karena mereka itu selalu gini, akhirnya sebagai perusahaan itu tarik secara paksa. Iya. Tapi jadi pertanyaannya seperti itu ya Bung Cliff. Iya, ada pertanyaan lain? Salahkan ini para kolektor atau seperti apa? Oke. Syukur. Ada pertanyaan lain Bung Cliff? Itu saja. Itu saja, oke, Tolong baik. bisa dijawab. Oke. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih. Selamat sore Bung Cliff ya. Selamat Ini sore. pertanyaannya mungkin tadi sudah dijawab, tapi mungkin bisa biar lebih diperjelas. Saya ke WhatsApp dulu ini. Ini dari pertanyaan saya buat narasumber dari Ibu Grace Langowan. Kenapa masih ada debt collector yang melakukan perampasan kendaraan dengan tindak kekerasan? Bahkan kadang yang mereka lakukan itu membuat pemilik kendaraan hampir celaka karena dikejar. Nah, bagaimana hukum kepada debt collector ini? Apalagi kadang salah orang. Makasih Ibu Grace Langowan. Ya gimana? Kita ke pertanyaan Pak Bus dulu ini soal waktu ini. Ketika ada penunggakan, gimana? Ibu Gita. Terkait waktu ketika ada penunggakan, itu sebenarnya sudah tertera dalam perjanjian
kurang lebih seperti itu. Jadi kalau memang terkait batas waktu itu terkait perjanjian antara kreditur dan debitur. Seperti itu. Mungkin akan ditambahkan sama Pak Johannes. Oke, terkait dengan jangka waktu, benar yang tadi dibilang itu ada di klausul perjanjian karena begini, dalam hal kita mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, yang tadi saya bilang ada asas namanya pacta sunt servanda. Perjanjian itu klausul perjanjian itu menjadi undang-undang, menjadi peraturan untuk kita yang harus kita lakukan dan kita harus tunduk terhadap itu. Iya, betul. Jadi dalam hal mau menandatangani ataupun mau mengikatkan diri ataupun mau membuat perjanjian dengan orang lain, dibaca-baca baik-baik dan itu iya. perjanjian. Oke, Jadi bisa betul. tahu berapa lama jangka waktunya, Nah. bagaimana konteksnya apabila ada penunggakan. Seperti itu biasanya sudah dicantumkan di dalam klausul perjanjiannya. Iya, betul. Seperti itu. Oke, jadi disesuaikan dengan perjanjian ya. Benar, Janjinya benar. kapan ya? Iya, harus karena ditepati begitu. Karena rata-rata itu kan ada perbedaan mungkin ya di setiap perusahaan ya dengan kebijakan-kebijakan perusahaan satu dengan yang lainnya. Oke. Seperti itu. Baik ya. Untuk Pak Bots tadi ya, kalau masih penasaran mungkin di WhatsApp saja karena melalui line telepon tadi agak memang sangat kurang jelas ya tadi karena terputus-putus. Mungkin bisa di WhatsApp saja ya. Saya ke pertanyaan Bung Cliff tadi ini, ketika terjadi perkelahian ya, ini sanksi hukum lagi nih, bagaimana? Ya, Ibu Gita. Iya, baik. Terkait sanksi hukum sudah dijelaskan sebelumnya oleh Bapak Johannes bahwa setiap tindakan yang mengancam atau mengintimidasi itu memang dapat dihukum melalui prosedur hukum yang sudah kita ketahui sendiri yang ada di Indonesia bagaimana. Sehingga dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh debt collector itu sendiri memang harus sesuai dengan prosedur yang berlaku, sesuai dengan klausul yang sudah ditetapkan oleh perusahaan masing-masing, sehingga ketika terjadi perdebatan antara debitur dan kreditur dan terjadi tindakan yang mungkin mengarah ke pidana, yaitu itu pun tetap bisa dihukum walaupun yang dilakukan oleh debitur sendiri atau dari pihak kreditur. Seperti itu. Jadi yang pasti tetap kedua belah pihak tetap ada sanksi hukumnya ya. Siap, kalau betul. sudah Iya, betul, ada seperti terjadi itu. kekerasan ya. Iya, karena dalam hukum sendiri kan tidak memandang Pak siapa yang benar, siapa yang salah. Ketika semua tindakan sudah mengarah ke tindak pidana, maka baik itu dari pihak kreditur maupun debitur itu sendiri dapat dihukum dan diancam dalam hukum di Indonesia. Seperti itu. Oke, baik. Pak Johannes mau tambahkan? Oh ya, mungkin juga yang menarik dari pertanyaan yang tadi itu bagaimana caranya. Nah, Bagaimana caranya untuk mendapatkan barang yang menjadi jaminan itu atau barang yang dikreditkannya sehingga perusahaan itu tidak merugi kan, seperti itu. Yang pertama itu mungkin ya bisa dilakukan audit terlebih dahulu terhadap orang-orang yang akan menjadi debiturnya, yang mau meminjam seperti itu ya, yang mau melakukan kredit itu dilakukan audit terlebih dahulu apakah layak. Yang pertama, kelayakannya seperti kita melihat dalam prinsip kehati-hatian bank. Nah, sebelum kita memberikan kredit terhadap seseorang, mereka itu akan melakukan audit terlebih dahulu. Apakah layak seseorang ini dipinjamkan ataupun apakah dia bisa dalam jangka waktu sekian lama ini membayarkan segala macam piutangnya. mampu nggak? Mampu nggak dia membayar ini? Jangan kita sembarangan kita kasih juga toh. Nah, itu yang pertama. Langkah preventif toh. Yang kedua, bisa dilakukan dengan pendekatan persuasif terhadap ketua RT ataupun pala ataupun ke kelurahan seperti itu. Kita bisa minta tolong dibuatkan mediasi. Bagaimana sih? Baiknya seperti apa sih ini? Kalau memang tidak dapat lagi diproses secara baik-baik, dibantukan oleh pihak kepolisian mungkin. Gitu ya. Itu Pak bisa tolong dimediasi dulu kita ini. Kita ini mau melakukan pengambilan barang kita ini sudah melewati jangka waktu seperti itu. Ini untuk para debt collector ya? Para debt collector tidak harus kita itu melakukan tindak pidana. Tidak harus. Memang secara ringkasnya bisa sebenarnya. bisa aja mengintimidasi, cuman kan tidak dianjurkan. Untuk Saya nggak pernah menganjurkan ya untuk orang melakukan tidak pidana ya. Iya. Nah, jangan itu dihindari. Untuk menghindari Benar, menghindari hal-hal terjadi yang kekerasan begitu ya? Iya. Oke, baik. Nah ini pertanyaan dengan Ibu Grace di Langwan gimana ini?
Ya, apalagi kalau misalnya salah orang. Iya, Ibu Gita. Baik, saya akan coba bantu menjawab terkait salah orang. Itu mungkin dari pihak kreditur sendiri. Itu mungkin harus memastikan kepastian debitur. Itu kan kembali ke perusahaan sendiri. Kalau dia sampai salah orang, itu apalagi melakukan tindakan kekerasan, itu sudah jelas pasti akan dikenakan sanksi pidana ya. Kalau sudah melakukan kekerasan, Pak. Di sini yang bisa kami tekankan yaitu mungkin dalam penagihan piutang oleh kreditur kepada debitur itu melakukan prosedur penagihan sesuai dengan SOP perusahaan itu sendiri. Jadi dipastikan dulu debiturnya yang mana, rumahnya di mana, dan jaminannya seperti apa. Mungkin seperti itu yang harus dipastikan. Jangan langsung melakukan penagihan, apalagi sampai melakukan kekerasan. Seperti itu yang kalau dalam pertanyaan Ibu Grace tadi itu jelas sudah mungkin bisa ditindak pidana karena sudah melakukan penagihan dengan kekerasan dan apalagi salah orang seperti itu, sehingga mungkin kedepannya bisa dilakukan cross check dari perusahaan sebelum melakukan penagihan piutang itu sendiri seperti itu. Jadi pastinya kalau misalnya salah orang berarti memang sengaja berarti ya. Mungkin itu di sebuah kesengajaan, tapi kalau bisa itu kan dibuat dengan kehati-hatian, apalagi kalau dalam penagihan itu memang direncanakan seperti melakukan kekerasan, itu mungkin itu dilakukan dengan kesengajaan, karena nggak mungkin orang pasti akan di cross check dulu sebelum penagihan, kan nggak mungkin orang yang tidak diketahui ditagih kalau memang bukan dari kesengajaan seperti itu. Nah, kalau Pak Johannes tadi terkait dengan pertanyaan Ibu Grace, ya kenapa masih ada debt collector yang melakukan kekerasan gitu? Perampasan dengan kekerasan. Kalau misalkan perampasan targetnya benar, itu mungkin memang dianya aja yang salah menerapkan SOP toh. Dia memang tidak membaca ataupun dia lupa kalau sebenarnya nggak boleh melakukan kekerasan. Nah, kalau misalkan sudah salah orang, nah ini saya yang lucu. Mungkin ini ada sindikat-sindikat penipu, Pak. Iya. Nah, tebar jala siapa yang mau ngasih mobilnya, yang untuk dia toh. Nah, seperti itu. Tapi tidak saya sarankan juga karena itu sudah tindak pidana. Seperti itu ya. Oke, baik. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Baik di line telepon, SMS ataupun WhatsApp di 082195835080. Ya, itu tadi ada yang bertanya bagaimana dengan debt collector yang mencegat kendaraan padahal kendaraan itu aman. BPKB, STNK di tangan, namun mereka sering mencegat dan memeriksa nomor rangka kendaraan. Ini sangat membuat kami rasa dari John D. di SEA melalui WhatsApp. Ya, mungkin sebelum dijawab kita ke line telepon dulu. Ya. Baik, selamat sore, Jaksa menyapa. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore, Jaksa menyapa. Selamat sore, Bung Beni Jo. Ya, silakan dari Bolmut. Silakan Bung Beni. Oke, Bung Beni Jo dari Bolang Mongondo Utara ini. Iya, silakan. Oke, kita langsung bertanya ya ke kedua narasumber. Begini ya Pak, kalau debiturnya, nah itu kan ada ada kredit mungkin debitur. Ketika debitur itu meninggal dunia, apakah angsuran pembayaran itu dilanjutkan oleh keluarganya atau suaminya atau anaknya? Atau itu gimana itu? Itu aja pertanyaannya. Oke, baik. Iya, terima kasih Bung Beni Jo ya. Ini gimana ini? Mungkin pertanyaan ini bagusnya ke pihak perusahaan ya. Tapi betul, apa seperti itu Pak. Langsung dijawab gimana? Silakan. Ya, kalau menurut kami, kalau terkait bagi debitur yang telah meninggal dunia itu tergantung perjanjian atau klausul dari perusahaan itu sendiri. Bagaimana perjanjian ketika pihak debitur ini dalam keadaan sakit atau mungkin sudah meninggal, itu kan sudah tertera dalam perjanjian. Jadi alangkah baiknya hal-hal seperti itu sebelum melakukan perjanjian dibahas dulu kepada pihak perusahaan, sehingga kedepannya akan memberikan keuntungan kebagi kedua belah pihak, seperti itu kurang lebih. Oke. Baik, ini yang pertanyaan tadi di WhatsApp ini, bagaimana dengan debt collector yang mencegat kendaraan padahal kendaraan itu aman, BPKB STNK di tangan, namun mereka sering mencegat, periksa nomor rangka kendaraan. Ini sangat membuat kami rasa John di SEA. Gimana Pak Johannes? Oke, yang pertama, emang siapa sih yang berhak untuk meriksa rangka kendaraan seseorang? Sebenarnya seperti itu ya. Jadi artinya debt collector tidak punya hak ya? Kalau misalkan untuk mau lihat kita punya kelengkapan berkas,
memang sudah lengkap, kita bisa mempertunjukkan. Apabila dia memaksa untuk membuka rangka, bilang juga polisi, langsung juga kita langsung lapor. kita ke tempat ke kantor polisi, kita periksa ini maunya apa seperti itu. Nah, pasti orangnya pun langsung ya sudahlah Pak. Pasti begitu. Rata-rata sih memang mereka itu mengancam dengan muka-muka seram seperti itu ya. Yang tadi saya bilang, apabila memang salah sasaran, udah pasti itu sindikat. Biasanya itu sindikat. Seperti itu. Nah, kalau misalkan memang itu barang punya perusahaannya, dia tuh pasti punya data. Ini yang harus diambil dari target ini, dari orang ini kita ambil unit yang seperti ini, warnanya seperti ini, dikreditkan dengan per bulannya sekian. Sudah lengkap dia punya data, baru dia jalan untuk, nggak mungkin Pak kita mau menyita ataupun mau kayak seperti jaksa ya, kita nggak mungkin datang ke sidang tanpa kita tahu siapa-siapa aja perkaranya mau disidangkan, seperti itu. Betul. Ya. Logikanya seperti itu. Jadi itu mungkin sindikat. Iya, apalagi kan debt collector sekarang banyak perusahaan yang menggunakan preman gitu ya. Ya, menggunakan jasa-jasa seperti itu juga tidak disarankan. Tidak disarankan karena mereka, mohon maaf ya, bukan tidak menghargai, tapi yang seperti itu mungkin belum ataupun memang tidak dilakukan pelatihan, Pak. Itu kalau misalnya ada perusahaan menggunakan jasa preman, itu apakah mereka ada sanksi hukum juga? Kalau untuk perusahaan yang melakukan merekrut jasa preman, yang pertama dia untuk melakukan apa dulu? Nah, apabila dia mau untuk melakukan kekerasan, bisa dia itu masuk ke 55. Kalau dalam pasal KUHP itu menyuruh melakukan. Ketika preman itu sudah ibaratnya melakukan kekerasan ataupun melakukan tindak pidana pembunuhan atau seperti itu ya. Nah, pihak yang menyuruh ini sudah termasuk ke dalam kategori turut serta. Pasal 55 KUHP. Seperti itu. Dia itu menyuruh melakukan untuk melakukan pembunuhan, betul, melakukan kekerasan apabila tidak diberikan sikat saja, ada itu. Nah, untuk pembuktiannya tapi sedikit lebih susah kalau di persidangan, tapi itu tugasnya penuntut umum, nggak usah takut. Oke. Urusan kita itu. Jadi seperti itu ya. Ya, seperti itu. Ya, kita ini apa sih bedanya ini kalau debt collector resmi dan abal-abal? Karena kebanyakan mereka ngotot menekan calon korbannya, termasuk saya dulu. Terima kasih. Ini melalui kanal YouTube dari Maharani. Kemudian izin bertanya, jika debt collector dalam menjalankan tugas dalam eksekusi tersebut melakukan tindak pidana seperti aniaya, apakah perusahaannya juga ikut bertanggung jawab dalam pidananya? Terima kasih ya. Dari Franca Sayogi. Ya, mungkin sebelum dijawab, ya kita akan kembali break lagi sejenak. Nanti setelah itu kita akan kembali untuk sesi terakhir ya. Oke, baik, kita akan break sejenak. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.
Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi, dan inspirasi. Pro 1. Baik, pendengar masih di Jaksa Menyapa ya. Kita masuk di sesi terakhir untuk sore hari ini, masih terkait dengan aspek hukum pidana debt collector dalam penagihan hutang dan eksekusi jaminan fidusia. Kita ke penelpon terakhir ya untuk sore ini. Selamat sore Jaksa Menyapa. Selamat sore, Jaksa Menyapa Pak Bus. Iya, Masih Pak. boleh ini? Ya, Masih boleh boleh, Pak. Pak Butz. Soalnya tadi agak kurang jelas soalnya ini pertanyaannya. Ya, tapi sudah bisa dijawab. Masih ada pertanyaan lain Pak Butz? Begini, jelasnya kami ingin ketegasan dari Pak Jaksa, apakah kami sebagai debitur harus melihat dulu putusan pengadilan penarikan kendaraan atau bagaimana? Karena mereka datang kita dengan putusan pengadilan untuk penarikan, kami kira debitur masih bisa bertahan, berdalih itu kan perdata. Perjanjian 60 kali skor batas waktu. Bisa jadi di bulan depan kita ada uang lebih, kita kasih. Ya kan, kita bisa bayar berapa 3 kali. Kan batas waktu, tenggat waktu belum lewat, misalnya 60 kali. Kedua, ketika mereka dengan ada putusan pengadilan, apakah debitur bisa menerima sisa hasil jual kendaraan? Karena misalnya kita sudah skor 100 juta, tinggal 10 juta kredit. Nah ini yang jadi pertanyaan kedua. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Butz. Iya. Ini pertanyaannya, sebagai debitur apakah harus menunggu putusan pengadilan untuk dilakukan penarikan kendaraan? Kemudian apakah ketika putusan pengadilan sudah keluar, apa bisa terima hasil penjualan begitu? Sisa penjualan? Ya, silakan gimana Ibu Dita atau Pak Johannes nih? Kalau terkait waktu, itu sudah kami jelaskan di awal. Terkait waktu itu masih dalam ranah klausul antara yang tertera di perusahaan. Nah, terkait dengan jaminan, apakah harus menunggu keputusan pengadilan? Berdasarkan putusan MK, hanya dalam kondisi di mana debitur sudah menyetujui dengan tegas di awal kontrak atau melalui pernyataan tersendiri tentang bahwa jika terjadi wan prestasi, objek jaminan akan diserahkan secara sukarela, maka kreditur masih dapat melakukan eksekusi langsung. Tetapi kreditur tidak boleh menerapkan eksekusi sepihak bila debitur menolak penyerahan. Seperti itu yang tertera dalam pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU/17 tahun 2019. Oke. Ini kalau terkait dengan pertanyaan yang kedua ini bagaimana ini? Ketika putusan pengadilan telah keluar, apa hasil sisa penjualan katanya itu bisa diterima atau bagaimana itu, Pak Johannes? Oke, terkait dengan ibaratnya kita kategorikan ini sebagai kongsi lah ya. Kongsi ya. Kongsi lah kita bilang kayak gitu. Apabila kita mengkredit rumah, setelah itu rumah itu diambil sama pihak bank. Setelah itu dijual lagi sama pihak bank, apa pihak bank akan memberikan kita keuntungan? Iya. Saya kembali bertanya seperti itu aja. Nah, kan konteksnya itu kan tidak seperti itu. Nah, kita akan melakukan kredit dengan ada jaminan tertentu. Dengan jaminan tertentu kita akan melunasinya. Makanya ada namanya ibaratnya over kredit.
Nah, iya, dilanjutkan atau tidak seperti itu. Nah, menghindari hal-hal seperti itu bisa kita datang ke perusahaan ataupun ke BUMN yang kita lakukan kredit, kita meminjam, kita memberikan saran untuk Pak, saya mau over kredit dengan yang ini. Jadi dikarenakan kita sudah tidak punya kemampuan untuk membayarkan, kita meminta tolong dia untuk over kredit dan dibuatkan nanti klausul baru. Nah, baru dari situ mungkin setelah lunas baru kita sharing sama dia. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti menjual ataupun mengalihkan objek jaminan fidusia itu loh, Pak. Nah, pasti masyarakat itu berpikirnya seperti ini. Ketika saya diambil nanti barangnya, saya sudah kredit, rugi dong saya. Mending saya jual. Iya. Nah, pasti kan begitu ya. Nanti kan saya ada uang lagi. Nah, nggak kayak gitu konsepnya. nggak begitu konsepnya. Nah, itu sudah melakukan tindak pidana namanya. Oh, gitu. Nah, mengalihkan jaminan objek jaminan fidusia ataupun menjual objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan dari perusahaan pemberi jaminan fidusia. Nah, itu sudah pidana, Pak. Sudah pidana ya. Nah, kebanyakan rata-rata di Tomohon itu sendiri, Kejaksaan Negeri Tomohon, banyaknya perkara seperti itu, mengalihkan objek jaminan fidusia. Bukan orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap pengambilan pengambilan barang-barang jaminan fidusia tersebut. Bukan, Pak. Kebanyakan orang sudah mengalihkan jaminan fidusia tanpa sepengetahuan dari perusahaannya. Nah, seperti itu rata-rata. Karena kan pasti jangan kita berpikir dikarenakan kita sudah kredit terus kita jual ke orang lain biar kita nggak merugi. Kan kita sudah nggak bisa bayar nih, Pak, masih ada sisa berapa bulan, nanti kita jual baru kita bayarkan ke si pihak perusahaan. Nah, ternyata nggak lunas juga, nggak menutup juga. Nah, itu sudah tindak pidana, baik yang menjual maupun yang membeli ya, Pak. Baik yang menjual, membeli juga itu kan hasil tindak pidana. Dia kan sudah melakukan tindak pidana, yaitu mengalihkan objek jaminan fidusia. Nah, pembelinya itu akan dikategorikan sebagai penadah, Pak. Tapi kalau pembeli tidak tahu gimana? Nah, gini, konsep kalau misalkan kita ngomongin soal ketidaktahuan, William and Witten dalam hukum pidana ini, penadah itu unsur pasalnya itu patut diduga. Patut diduga. Apakah misalkan Bapak mau beli mobil Pajero Sport dijual sama orang harga 15 juta, patut tidak untuk Bapak menduga bahwa ini hasil tindak pidana? Iya, betul. Nah, seperti itu. Dan itu juga banyak kejadian di Tomohon. Mereka itu penadah, dia membela, kan saya tidak tahu, Pak, kan saya tidak tahu. Over kredit ya. Katanya mau over kredit, Pak, begini. Saya tidak tahu, Pak, saya tidak tahu. Tapi kan kamu itu patut untuk menduga, barang ini itu tidak layak dihargai dengan harga yang sebegitu jauh jatuh ke bawah. Betul. Seperti itu. Oke. Baik, untuk Pak Butz tadi semoga bisa dipahami ya. Untuk operator tadi ada beberapa pertanyaan tadi mungkin bisa dikembalikan ke di kanal YouTube ya tadi. Ini bagaimana membedakan debt collector resmi dan yang abal-abal ya, karena kebanyakan mereka ngotot menekan calon korban. Mungkin tadi sudah dijawab ya. Kemudian yang pertanyaan kedua juga di kanal YouTube, debt collector menjalankan tugas dalam eksekusi melakukan tindak pidana seperti aniaya. Apakah perusahaannya juga ikut bertanggung jawab dalam pidananya ya? Gimana ini, Ibu Gita? Iya, sebenarnya jelas sekali bahwa perusahaan ikut bertanggung jawab karena kan dalam pelaksanaan debt collector itu dalam pelaksanakannya kan ada surat tugas dan ada sertifikat. Jadi secara tidak langsung dalam semua tindakan yang dilakukan oleh debt collector itu harus sesuai dengan SOP perusahaan. Jadi ketika terjadi pelanggaran sudah jelas perusahaan itu harus ikut bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh debt collector itu sendiri. Singkatnya seperti itu, Pak. Baik. Pak Johannes mungkin bisa dijelaskan kembali ini pertanyaan yang membedakan debt collector yang resmi dan yang abal-abal mungkin. Nah, yang pertama tadi itu untuk membedakannya itu pasti yang ada surat tugas ya. Harus ada surat tugas dan dia memiliki sertifikat. Dia mengetahui objek apa yang mau akan ditagihkannya, siapa targetnya, seperti itu ya. Sudah menunggak berapa lama. Nah, untuk pertanyaan yang ini yang bagus sekali ini atas nama Francesca Yogi. Perusahaan ini soal perusahaan. Yang namanya menyuruh melakukan itu kan harus ada yang namanya kesatuan niat. Terhadap perusahaan juga ikut bertanggung jawab apa tidak. Untuk pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan itu ada putusannya, dan ada juga beberapa
kategorinya, bisa yang menjadi yang dipidana itu bisa menjadi direkturnya ataupun pihak-pihak terkaitnya, ataupun bisa jadi perusahaan itu sendiri. Nah, tapi yang harus dibuktikan terlebih dahulu itu kesatuan niatnya. Apabila memang dari perusahaan itu memiliki SOP untuk tidak melakukan kekerasan dan tidak ada arahan secara tegas dari atasan perusahaan untuk tindak aja lakukan kekerasan, nah itu perusahaan tidak bisa bertanggung jawab, Pak. Oh, gitu. Nah, tapi ketika ada perintah tegas, ambil, lakukan kekerasan apapun Kalau sudah ada caranya, perintah, ambil. Ya? Kalau sudah ada perintah. Memang suruh ada perintah dan ada ibaratnya itu ultimatum dari perusahaannya. Harus barang itu harus ada, apapun caranya harus diambil. Nah, itu perusahaan melalui misalkan direkturnya ataupun dari komisarisnya bisa bertanggung jawab terhadap tindak pidana tersebut. Oh, jadi tetap bertanggung jawab perusahaan ya? Bisa bertanggung jawab, tapi yang dibuktikan itu adalah kesatuan niatnya. Oke, baik. Baik, dan sayang sekali perbincangan kita sore ini harus kami akhiri karena waktu juga yang membatasi. Sebagai closing statement ini terkait dengan topik kita sore ini, saya ke Ibu Gita dulu, baru Pak Johannes. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak. Kami dari pihak Kejaksaan Negeri Tomohon mempunyai pesan dan edukasi terhadap masyarakat yang mendengarkan radio pada sore hari ini. Pesan dari kami yaitu penagihan hutang boleh dilakukan tapi tidak boleh melanggar hukum. Debt collector bukan aparat hukum. Mereka tidak punya kewenangan mengeksekusi atau memaksa. Penarikan kendaraan atau ancaman online tanpa dasar hukum adalah tindakan pidana dan dapat diproses hukum. Seperti itu. Oke, baik Pak Johannes. Closing statement-nya. Yang namanya ingkar janji itu kan harus ditagih. Iya, pastilah. Harus ditagih. Tapi penagihannya itu harus dengan sesuai proses. Seperti Sesuai itu saja. Oke, Ya. baik. Seperti itu ya. Baik, dan dengan demikian berakhir ya untuk dialog Jaksa Menyapa sore hari ini terkait dengan topik kita ya. Sore ini soal aspek hukum pidana debt collector dalam penanganan hutang dan eksekusi jaminan fidusia. Terima kasih ya untuk Kejaksaan Negeri Tomohon yang sudah hadir sore ini. Ada Ibu Niputu Gita Marsani Putri Subagya SH selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Tomohon. Kemudian ada Pak Johannes Sebastian Napitupulu SH selaku Kepala Subseksi 1 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tomohon. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Terima kasih kembali Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah memberikan edukasi untuk masyarakat ya. Iya, sama-sama. Oke, baik. Dan akhirnya saya Michael yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat sore untuk Anda. Anda bisa ikuti program yang sama di kesempatan hari Senin lagi ya. Jadi Jaksa Menyapa itu selalu hadir di hari Senin dan hari Rabu jam 3 sore. Ya, saya Michael yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.